Swastiastu. Om Organum Astu Namo Shivayam. Om Anubhadra Kartawiyantu Biswaka. Om Yang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kawan-kawan umat sedharma yang berbahagia, perkenalkan nama saya Idewo Gregana Permana, seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 5 Kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Widiwo Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan berbagi video pembelajaran mengenai metode pengajaran agama Hindu, yang dimana metode pengajaran agama Hindu pada kesempatan kali ini yang saya jelaskan ialah metode ceramah, yang dalam Dharma agama Hindu disebut sebagai metode Dharma Uncana. Jadi kawan-kawan semua, metode ceramah ialah metode yang pertama kali diciptakan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikemukakan oleh Soleh Hamid dalam bukunya Entertainment, di mana metode ceramah ini murni menggunakan kemampuan guru dalam melakukan penerangan langsung ataupun memberikan materi secara lisan kepada muridnya. Di dalam ajaran agama Hindu sendiri, metode ceramah ini disebut sebagai metode Dharma Wacana, yaitu metode yang menyampaikan ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran kebenaran dalam bentuk wacana ataupun bicara. Biasanya di masa kini, untuk membuat metode ceramah ini lebih aktif dan lebih kreatif, guru juga bisa mempergunakan berupa alat bantu, baik itu gambar, PPT, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan metode ceramah ini dalam pendidikan agama Hindu? Baik, mari kita bersama-sama simak videonya berikut ini. Permisi anak-anak. Pada asana, tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, silakan dulu. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran agama Hindu pada hari ini, mari kita awali dengan Daenika Upanasana. Bapak akan memimpin doa guru puja. Mari kita bersama-sama duduk dengan mengambil sikap sempurna di tempat duduk masing-masing. Kita cakupkan tangan di depan dada. Mari secara perlahan tutup kedua kelopak mata. Guru puja dimulai. Baik, guru puja selesai. Baik, anak-anak semua, terima kasih telah mengikuti guru puja dengan baik. Selanjutnya, kita juga mengembangkan nilai nasionalisme selain nilai religius. Mari kita sekarang bersama-sama menyanyikan lagu nasional beberapa Pancasila. Baik, kita berdiri. Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot from
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak semua, selanjutnya Bapak akan absen dulu sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Baik, Putri, Hadir Pak. Gita, Hadir Pak. Maharani, Hadir Pak. Puji, Hadir Pak. Gung Prami, Hadir Pak. Dika. Hadir Pak, jawab Pak. Oh apa? Oke. Baik anak-anak semua, pada pertemuan hari ini di mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan Dipekerti kita akan mempelajari materi tentang Panca Yama dan Niyama Brata. Nah, tujuan pembelajaran ini sendiri yakni satu, agar anak-anak dapat mengetahui pengertian dari Panca Yama dan Niyama Brata. Yang kedua, supaya anak-anak mengetahui bagian-bagian dari Panca Yama dan Niyama Brata itu. Dan yang terakhir, agar anak-anak juga mengetahui contoh perilaku ataupun implementasi dari ajaran Panca Yama dan Niyama Brata. Nah, sebelum kita langsung menuju ke inti materi, Bapak akan berikan anak-anak waktu 10 menit untuk membaca buku referensi yang sudah Bapak berikan sebagai landasan anak-anak mengerti Panca Yama dan Niyama Brata itu. Ini juga sebagai landasan untuk meningkatkan literasi kita. Baik, Bapak mulai, silakan anak-anak baca buku referensi yang sudah Bapak berikan. Baik, anak-anak semua, waktu sudah 10 menit berlalu, kita akan sekarang menuju ke inti pembelajaran, yakni mengenai Panca Yama dan Niyama Brata. Tentu dengan anak-anak membaca sudah mendapatkan sedikit bekal untuk mengawali materi pembelajaran pada hari ini. Benar atau tidak? Benar. Oh, kurang semangat nih. Benar atau tidak? Benar. Itu pertama dong kita bersama di sini. Baik, kita akan awali dengan materi Panca Yama Brata, terutama dalam segi pengertiannya. Baik anak-anak, kita akan menuju ke pengertian Panca Yama Brata. Jadi, berdasarkan asal kata, Panca Yama Brata itu terbagi menjadi berapa kata anak? Tiga. Oke, yaitu Panca, Yama, dan Brata. Tentu anak-anak tentu mengetahui kan, Panca itu artinya 5. Ya. Jadi secara keseluruhan, Panca Yama Brata ialah 5 macam pengendalian diri dalam tahapan jasmani. Apa anak-anak? Jasmani. Sekali lagi, jasmani. Oke, itu untuk pengertian Panca Yama Brata. Nah, kita akan kembali ke saudaranya, kawan-kawan. Panca Yama ini memiliki saudara dia yang namanya Panca Yama Brata. Jadi tambah N aja ya. Panca Yama Brata. Nah, kalau Panca Yama Brata itu pengendalian diri dari segi jasmani, Panca Yama Brata ini adalah pengendalian diri dalam tahapan rohani. Apa anak-anak? Rohani. Sekali lagi, rohani. Baik. Panca Yama Brata jasmani. Niyama Brata rohani. Niyama Brata jasmani. Niyama Brata rohani. Oke, tepuk tangan dulu yang sama. Jadi anak-anak semua sudah pandai-pandai nih, telah mengetahui apa itu Panca Yama dan apa itu Panca Niyama Brata. Nah, anak-anak juga mengetahui bahwa Panca itu artinya 5. Jadi masing-masing baik itu Panca Yama dan Niyama memiliki 5 bagiannya. Nah, pada papan tulis, Bapak sudah menyatakan teka-teki terkait bagian Panca Yama dan Niyama Brata.
Baik, kita mulai ke Panca Yama terlebih dahulu. Nah, ada yang bisa menjawab teka-teki mungkin yang pertama yang paling atas? Saya tahu Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu ahimsa, artinya tidak membunuh dan tidak menyakiti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Putri. Jadi benar ya yang tadi dikatakan oleh kawan-kawan saudara yaitu Putri. Yang pertama ini adalah ahimsa, yang artinya tidak membunuh. Jadi tidak membunuh di sini maksudnya agar kawan-kawan mengendalikan diri, menyayangi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Bahkan ajaran ahimsa ini dikatakan sebagai ajaran dhamma yang tertinggi anak-anak. Karena dalam Menawa Dharma Sastra ada yang disebutkan ahimsa parama dharma, yaitu dharma tertinggi ialah tidak menyakiti, seperti itu. Baik, kita menuju ke bagian Panca yang berarti yang kedua yaitu Jadi seperti itu ya. Ada yang tahu bagian kedua ini? Oh ya, silakan. Menjawab itu brahmacari, menuntut ilmu pengetahuan suci. Oke, tepuk tangan dong untuk saudara-saudara. Jadi benar ya yang diutarakan oleh kawan saudara yaitu kita yaitu brahmacari. Brahmacari yang artinya masa menuntut ilmu. Masa menuntut ilmu ini juga merupakan masa yang disebut sebagai masa aguron-guron. Itu masa yang anak-anak lakoni saat ini, yaitu masa untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri yang anak-anak nantinya jadikan bekal untuk menjadi pribadi-pribadi yang berguna baik untuk nusa maupun bangsa. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke bagian dari Panca yang berarti yang ketiga yaitu STA. Ada yang bisa? Saya. Wah, silakan. Tiga itu satya, berarti setia atau jujur. Jadi, anak-anak semua, bagian ketiga dari Panca yang berarti ialah satya, yang artinya jujur atau setia. Jadi pengendalian diri ini merupakan pengendalian diri yang wajib anak-anak terapkan dalam kehidupan, apalagi yang sudah punya pacar seperti itu. Jadi rasa setia itu harus selalu dijaga antar sesama hubungan, juga sesama teman, tidak boleh saling berbohong dan lain sebagainya. Bahkan dalam ajaran agama Hindu sendiri sebenarnya ada 5 macam satya. Jadi untuk Panca Satya yaitu merupakan bagian dari satya ini, anak-anak nanti cari di rumah apa saja sebenarnya bagian dari Panca Satya itu. Yang nanti minggu depan mungkin kita bisa bahas bersama kembali. Baik, bagian keempat mungkin supaya tidak langsung juga dijawab, mungkin ada yang berani maju ke depan untuk menulis apa bagian yang keempat dari bagian Panca yang berarti. Ya, silakan Adik Puji. Ya. Ya. Wa ha ri ka. Oke. Yang artinya Oke, terima kasih. Ya, silakan. Awya Waharika, usaha wujud dharma. Benar atau tidak, anak-anak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kawan kalian Puji. Jadi benar ya, Awya Waharika itu merupakan usaha wujud dharma dan merupakan bagian keempat dari Panca Yama Brata. Sebenarnya apa sih itu dharma? Ya, nama bapak emang dharma. Jadi dharma itu juga bisa anak-anak artikan sebagai kewajiban. Jadi ketika anak-anak sudah melaksanakan kewajiban, selalu bertingkah laku atas ajaran-ajaran suci, itulah yang namanya Awya Waharika, yaitu usaha menuntut dharma. Seperti itu. Baik, kita punya bagian terakhir. Karena anak-anak sudah, sekarang bapak yang terakhir menjawab dan
Bagian terakhir adalah asteya, atau bisa mungkin disebut sebagai astenya juga, yang artinya kalau singkatnya tidak mencuri. Nah, kalau dalam istilah peribahasa bahasa Indonesia ini namanya panjang tangan. Suka mencuri ya. Jadi ini kebalikannya. Di bagian Panca Yama Brata ini diharapkan anak-anak itu tidak mencuri, pengendalian diri agar tidak memiliki hak yang merupakan milik dari orang lain, seperti itu. Baik, inilah kelima bagian dari Panca Yama Brata anak-anak semua. Mungkin kita bantu nyebutkan lagi satu persatu ya. Yang pertama ahimsa, yang artinya Tidak membunuh. Yang kedua brahmacari, yang artinya masa menuntut ilmu. yang ketiga Satya, yang artinya jujur atau setia. dan yang keempat Awiyawahalika, yang artinya usaha menuntut dharma. dan yang kelima Asteya, yang artinya tidak tidak mencuri. Baik, tepuk tangan kita bersama. Baik, kita sudah sampai sekarang ke adik dari Panca Yama Brata, yaitu Panca Yama Brata, yaitu pengendalian diri dalam tahapan rohani. Sekali lagi, rohani. oke, jadi supaya lebih hafal ya anak-anak semua. Baik, yang pertama ada bagiannya yang namanya aroh. Jadi untuk yang pertama ini mungkin Bapak langsung jawab ya, yaitu Roda, oke, roda yang artinya tidak marah. oke. Tidak marah. Jadi ini merupakan bagian pertama ataupun pengendalian diri dalam tahapan rohani yang mesti anak-anak terapkan di dalam kehidupan. Ini juga termasuk pengendalian diri dalam tahapan untuk semua jenjang, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, maupun lanjut usia sekalipun. Jadi ketika mungkin nanti anak-anak mendapatkan guru yang mungkin marah, jadi mungkin bisa anak-anak peringatkan, Pak jangan marah, karena itu sifat yang akroda. Gitu. Jadi ini merupakan pengendalian diri yang mungkin bisa anak-anak jadikan pedoman dalam kehidupan, seperti itu. Nah yang kedua, mungkin Saragong Pramani dari tadi kayaknya Bapak lihat tidak fokus dalam memperhatikan. Baik, mungkin apa bagian yang kedua dari Panca Yama Brata? Saya Pak. Ya, yaitu apa bagian kedua dari Panca Yama Brata? Bagian kedua dari Panca Yama Brata yaitu guru susrusa. Yang artinya Hormat terhadap guru. oke, benar ya, tangan dulu Bapak Mani. Jadi mungkin perhatiannya kita ke Bapak dulu ya, mungkin nanti bukunya di lain waktu bisa dibaca seperti itu. Jadi benar ya, yang kedua itu adalah guru susrusa, yang artinya hormat kepada guru. Oke. Baik. Hormat kepada guru tentu merupakan kewajiban kita semua ya sebagai umat manusia, seperti itu. Terutama bagi anak-anak yang mungkin masih mengenyam pendidikan sebagai siswa, hormat kepada orang tua, sebagai guru reke ya. Tentu kita kan sudah mempelajari yang namanya cetel guru. Baik itu guru pengajian, guru yang dari sekolah seperti Bapak, baik itu kepada pemerintah, guru WCC dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai guru. Ada yang tahu? Guru swadhyaya. Nah, itulah 4 guru yang patut kita hormati menurut ajaran guru susrusa. Baik, bagian ketiga dari Panca Yama Brata ada yang tahu? Saya Pak. Oh, baik. Berdua nih. Yang angkat tangan nih, coba duluan tadi ya. Karena semuanya pada cantik-cantik ya. Cowok-cowoknya nggak ada masuk ini. Baik deh, tadi udah dari Maharani, sekarang Putri. Mungkin bisa maju ke depan, Dik Putri. Ya. Langsung isi artinya ya.
Oke. Terima kasih. Baik, Adik Putri menulis sauca, yaitu suci lahir batin. Benar atau tidak anak-anak? Benar. Oke, tepuk tangan dong untuk Adik Putri. Jadi benar ya, sauca itu yaitu suci lahir batin. Pengantar ini sebenarnya sudah sering diamanatkan anak-anak, bahkan lewat lagu anak-anak yang mungkin anak-anak terima saat kami TK. Ada yang tahu nggak lagunya? Ya seperti ini. Bangun tidurku terus mandi. Baik, supaya lebih semangat ya, karena kita sudah sampai ke penghujung materi. Baik, kita nyanyi sama-sama terlebih dahulu ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tepuk tangan dong untuk semua. Jadi supaya lebih semangat ya dalam pelajaran agama ini yaitu sauca, suci lahir batin. Begitu juga ini sebenarnya perlu anak-anak terapkan di masa pandemi, anak-anak seperti selalu memakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Baik, karena sudah anak-anak tadi berpartisipasi, sekarang Bapak yaitu bagian keempat yang disebut sebagai hara lagawa. Ada yang tahu artinya hara lagawa? Oh, ada yang tahu? Pengaturan makan dan minum. Oke, benar sekali. Gemprang ini, tepuk tangan dong untuk gemprang ini. Yaitu makanan sehat ya, makanan sehat. Atau mungkin kalau anak-anak terima waktu SD itu 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Jadi tentu hara lagawa ini penting untuk diterapkan supaya selalu menjaga kesehatan kita seperti itu. Baik, sekarang kita sudah sampai ke bagian pancen yang berarti yang terakhir. Nah, mungkin supaya kita semua kompak, mari kita sebutkan dalam hitungan ketiga ini kompak ya. Apa itu sebenarnya jawabannya? 1, 2, 3. Apramada. Oke, benar ya. Apramada yang artinya tidak. Ada yang tahu artinya? Tidak bersikap lemah. Oke, tidak sombong atau tidak angkuh. Atau Jadi apramada itu adalah tidak sombong ataupun tidak angkuh, tidak lemah juga benar. Jadi ini merupakan pengenalan diri yang juga perlu anak-anak terapkan. Mungkin ketika anak-anak mendapatkan juara atau mendapatkan prestasi ataupun mendapatkan hadiah, tidak boleh mengimplementasikan sikap yang namanya sombong. Seperti itu nanti ketika anak-anak sudah sombong, tentu teman-teman tidak akan ada yang dekat seperti itu. Nah, itulah yang diamankan oleh ajaran apramada. Baik, kita telah sampai kepada seluruh bagian dari pancen yang dan yang berarti ya. Mungkin sebagai pengulangan kita supaya lebih ingat. Akroda yang artinya tidak marah. Yang kedua, guru susah. Yang artinya Hormat kepada guru. kemudian Sauca. yang artinya Suci lahir batin. yang keempat, Ahara lagawa. yang artinya Makan makanan sehat. dan yang terakhir Apramada. yang artinya Tidak sombong atau angkuh. oke, tepuk tangan dong kita bersama. Baik, jadi kita telah sampai kepada pengertian dan bagian-bagian dari Panca Yama dan Yama Brata. Jadi selain mengetahui arti dan bagian-bagiannya, Bapak sangat berharap agar anak-anak semua, kita semua dapat mengimplementasikan ke-10 bagian ini di dalam kehidupan sehari-hari. Astungkare. Mari semuanya bilang astungkare. Astungkare. Sekali lagi. Astungkare. Terima kasih. Baik anak-anak, di 10 menit terakhir ini kita akan mempelajari bagian ketiga dari ajaran Panca Yama dan Yama Brata ini, yaitu implementasi ataupun bentuk perilaku dari ajaran Panca Yama dan juga Yama Brata. Baik, Bapak buka laptop dulu ya, mohon izin.
Nah, bisa anak-anak lihat ya pada tembok ini sudah terlihat PPT-nya ada sebuah gambar. Nah, mungkin ada yang mampu menyebutkan gambar ini apa, termasuk perilaku apa, dan mengapa gambar ini termasuk perilaku itu. Ada yang tahu? Mungkin silakan angkat tangan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Dari saudara. Izin menjawab. Pada PPT yang Bapak terangkan di depan itu merupakan gambar anak yang sedang memberi makan binatang, yaitu termasuk ke dalam ajaran Pancayamabrata, yaitu ahimsa, yang artinya tidak membunuh atau tidak menyakiti. Baik, anak-anak bagaimana? Apakah benar yang tadi diutarakan oleh saudara kalian, Putri? Benar. Oke, tepuk tangan dong saudara Putri. Jadi benar ya, pada gambar di atas ini yaitu gambar anak yang memberi makan hewan, yang merupakan salah satu bagian Pancayamabrata yaitu ahimsa, jadi tidak membunuh ataupun menyakiti seperti itu. Baik, ini gambar yang kedua. Ada anak yang sedang belajar menuntut ilmu seperti itu. Nah, mungkin ada yang tahu ini termasuk perilaku bagian apa, Pancayama atau Nyamabrata? Ada yang bisa? Oh ya, silakan dari saudara Ini kita. gambar yang tertera di PowerPoint itu anak yang sedang belajar, termasuk Pancayamabrata yaitu Brahmacharya. Oke, benar ya. Tepuk tangan saudara sekalian juga. Baik, sekarang gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga yaitu gambar anak yang sedang mau mencuri. Nah, tentu jika kita hubungkan, ini merupakan salah satu bagian, mungkin Bapak jawab ya, yaitu jujur atau setia, yang merupakan bagian dari bagian Pancayamabrata. Nyama apa yama? Yama apa nyama? Yama, yaitu setia, yaitu jujur dan setia. Yang keempat, nah ini salah satu implementasi dari Awyawaharika ya, usaha menuntut dharma, yaitu anak-anak yang sedang sembahyang. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada ajaran. Nah, ini ada orang yang sedang mau mencuri. Nah, termasuk apa? Asteya, yaitu tidak mencuri. Nah, itu merupakan salah satu bentuk perilaku-perilaku yang berhubungan dengan Pancayamabrata. Baik, kita akan lanjut ke contoh-contoh perilaku Pancayamabrata. Nah, di sini ada gambarnya Sopo. Dia selalu bilang, yang sabar ya bos. Jadi ini merupakan termasuk bagian apa di dalam Pancayamabrata itu? Sabar. Lawan dari apa? Atrode, ya, tidak marah. Jadi mungkin kalau anak-anak sering nonton Sopo Jarwo kan, Jarwo lah ya, ataupun tokoh yang sering marah ya. Jadi selalu dikasih dengan Sopo, yang sabar ya bos. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pengayaan diri ya di Pancayamabrata. Baik, kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, ada yang tahu? Di sini ada anak yang sedang salim. Mungkin ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Saya Pak. Oke, karena Putri sudah jadi Maharani, nggak boleh terlalu lebih. Jawabannya guru susra, karena dia saling berarti hormat terhadap guru, itu kan orang tua termasuk guru kita. Oke, itu ya, tepuk tangan untuk Maharani. Baik, jadi benar ya yang diterangkan oleh saudara Maharani. Jadi itu termasuk bagian guru susrusa, yaitu hormat kepada guru. Jadi orang tua juga termasuk guru, yang disebut sebagai guru apa? Rupake. Baik, kemudian ada sauca. Ini salah satu gambar implementasinya ya, yaitu orang yang sedang mencuci tangannya, rajin mencuci tangan seperti itu. Yang keempat, nah ada ahara magawa. Di sini ada orang yang sedang makan makanan sehat. Seperti lihat ada sayur, daging, itu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, baik, yang terakhir ada gambar apramada, yaitu
tidak sombong. Nah, bisa anak-anak lihat ada gambar orang yang sedang sombong di sini ya. Dan ini merupakan contoh perilaku yang tidak patut untuk ditiru sesuai dengan ajaran Pramana. Seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama ya ajaran Pancayama dan Yamabrata yang sudah anak-anak dapatkan. Pancayamabrata ialah 5 macam pengendalian diri dalam tahapan jasmani. Kemudian Pancayamabrata 5 macam pengendalian diri dalam tahapan rohani. Bagian dari Pancayamabrata ada 5. Yang pertama, Ahimsa, yang artinya tidak membunuh. yang kedua, Brahmacari, yang artinya asa menuntut ilmu. yang ketiga, Satya, yang artinya jujur atau setia. yang keempat, Awyawaharika, yang artinya usaha menuntut dharma. dan yang terakhir, Aseya, yang artinya tidak mencuri. oke, itu untuk bagian Yamabrata, Oke, yang selanjutnya adanya yaitu Pancayamabrata. Yang pertama ada bagiannya yaitu Aroga, yang artinya tidak marah. yang kedua, Guru sususa, yang artinya hormat kepada guru. yang ketiga, sauca, yang artinya Suci lahir batin. yang keempat, Ahara nagawa, yang artinya makan makanan sehat. yang kelima, Apramada, yang artinya tidak sombong atau aku. Baik, tepuk tangan kita bersama. Baik, sebagai akhiran sekarang sebagai bahan refleksi ya, apakah anak-anak sudah menguasai materi atau belum? Jadi sekarang Bapak minta anak-anak untuk membuat satu contoh implementasi dari ajaran Pancayama dan Yamabrata. Absen ganjil yaitu bagian-bagian Pancayamabrata, absen genap bagian-bagian dari Pancayamabrata. Apa saja implementasinya? Kawan-kawan tulis dalam bentuk lempiran, kemudian sekarang setor hari ini di meja Bapak dalam waktu 10 ataupun 5 menit seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya anak-anak semua atas partisipasinya pada pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada hari ini. Jadi sebagai tugas rumah, Bapak minta anak-anak agar membuat salah satu bentuk cerita pengalaman mengimplementasikan ajaran baik itu Pancayama dan Yamabrata di rumah anak-anak masing-masing. Baik itu anak-anak mengimplementasikan ahimsa dan lain sebagainya. Jadi itu ditulis dalam kertas double folio 1 lembar saja dan dikumpul minggu depan. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, bisa ya. Baik, mungkin sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, sudah sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu kita bersama. Sekali ya. Jadi tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa bersama. Mari kita ambil sikap duduk sempurna. Mari cangkupkan tangan di depan dada. Mari kita haturkan doa Loka Samasta Sukhini Bhavantu 3 kali yang kita akhiri dengan puja Paramasanti. Baik, secara perlahan turunkan kelopak mata. Puja Loka Samasta dimulai. Baik, kita akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan sekali lagi dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Pak. Permisi anak-anak. Baik, kawan-kawan semua, demikianlah salah satu bentuk praktek metode ceramah yang dipergunakan dalam pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, tentu setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan metode ceramah yang dipergunakan ini. Kelebihan pertama dari metode ceramah ialah praktis. Maksud dari kata praktis ini ialah metode ceramah tidak memerlukan persiapan yang begitu wah. Tidak juga memerlukan salah satu bentuk properti-properti yang mungkin susah untuk dicari. Dalam bentuk materi yang sudah dipersiapkan oleh guru, guru dapat mengimplementasikan metode ceramah ini dengan langsung, baik lewat metode pendahuluannya, baik di proses pembelajarannya, maupun di tahap evaluasinya. Baik, kelebihan kedua dari metode ceramah ialah efektif dan efisien. Dalam menggunakan metode ceramah, guru dapat mengatur sedemikian rupa kapan waktunya untuk pendahuluan, kapan waktunya untuk memberikan materi pembelajaran, kapan waktunya untuk memberikan pertanyaan, dan kapan juga waktunya untuk menutup pelajaran. Jadi dengan begini, RPP yang telah dipersiapkan oleh guru bisa sesuai dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan begitu, tentu tujuan pembelajaran juga bisa tercapai secara efektif dan efisien, baik dari segi materi pembelajaran yang disampaikan maupun waktu durasi yang diperlukan oleh guru dalam penyampaian materi tersebut. Baik, kelebihan ketiga dari metode ceramah ini ialah dari segi materi dan kontrol kelas. Dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat memberikan materi sebanyak-banyaknya ataupun mungkin mata pelajaran ataupun bab yang cenderung memiliki materi banyak dapat disampaikan oleh guru dengan metode ceramah ini. Selain itu, dalam segi penggunaannya, metode ceramah juga memudahkan guru dalam proses pengontrolan kelas. Karena dengan guru bersikap subjektif ataupun mengontrol kelas secara langsung, tentu guru dapat melihat siswanya baik yang serius maupun yang tidak. Dan yang tidak, tentu guru dapat memberikan salah satu bentuk persepsi, memberikan pertanyaan, teguran, dan lain sebagainya. Sehingga proses pembelajaran kelas juga berlangsung dengan kondusif dan materi pembelajaran bisa dipastikan benar-benar diterima oleh murid dengan baik. Seperti itu. Baik, kawan-kawan semua, kita telah mengetahui bersama kelebihan dari metode ceramah. Tentu metode ceramah juga memiliki yang namanya kelemahan. Kelemahan metode ceramah yang pertama ialah guru aktif, murid pasif. Tentu dengan objek pembelajaran yang berfokus pada guru memberikan materi secara lisan ataupun penerangan langsung bisa menyebabkan proses pembelajaran hanya bersifat guru sentris, di mana guru hanya bertugas memberikan materi sementara siswa hanya bertugas mendengarkan. Hal ini tentu membuat siswa itu menjadi pasif. Sehingga dalam hal ini penanggulangannya ialah guru dapat memberikan salah satu bentuk persepsi yang menarik kepada siswa agar turut aktif dalam pembelajaran. Seperti contoh membuat teka-teki, sesekali memberikan pertanyaan, dan sesekali juga memberikan kesempatan siswa untuk menanggapi. Sehingga dalam proses pembelajaran tidak hanya guru, tetapi siswa juga aktif dalam mengikuti dan menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti itu. Baik, kelemahan dari metode ceramah yang kedua ialah cenderung membosankan. Tentu dengan mekanisme pembelajaran di mana guru secara langsung memberikan materi berjejer sementara siswa hanya mendengarkan ataupun menanggapi materi tersebut, tentu
cenderung membuat metode ceramah ini adalah metode yang kuno, bahkan bisa membosankan dan membuat siswa mengantuk. Nah, untuk itulah cara penanggulangan dari kelemahan tersebut ialah guru bisa sesekali memberikan hiburan kepada siswa di sela-sela metode ceramah, baik dalam bentuk mengajak bernyanyi, yang kedua dalam bentuk sesi tanya jawab sederhana, dan lain sebagainya. Tentu guru juga dapat memberikan sedikit gurauan terkait materi yang diberikan sehingga siswa menjadi tidak bosan dan tetap mengikuti pembelajaran dengan semangat. Baik, kelemahan ketiga dari metode ceramah ialah membuat siswa tidak kritis. Jadi tentu dengan metode ceramah, jika guru tidak memberikan kesempatan siswa untuk bertanya ataupun menanggapi, bisa mencetak siswa-siswa yang pasif dan menjadi penekanan bagi siswa-siswa yang kritis atau cenderung sering bertanya. Untuk itulah, untuk menanggulangi kelemahan ini, sesekali guru juga dapat memberikan pertanyaan dan di tahap akhir bisa memberikan salah satu bentuk refleksi, memberikan soal dan lain sebagainya. Soal pun juga bisa dalam bentuk objektif, tapi juga dalam bentuk esai yang bisa mendorong siswa untuk menemukan suatu fenomena yang berkaitan dengan materi seperti itu. Baik kawan-kawan semua, sekian dari pemaparan video pembelajaran kali ini berkaitan dengan metode ceramah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita, terutama calon-calon pendidik, agar menjadi guru-guru yang berkompeten dan guru-guru yang dapat memajukan pendidikan Indonesia. Ta'astu soha. Dan sebagai akhir, saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli barang, barangnya berupa daun sirih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri dengan puja para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om